Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon izin untuk Bapak Ruslan sebagai dosen pengampu dan juga teman-teman semuanya. Di sini kita dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai materi psikologi positif Islam. Adapun anggota kelompok kami yaitu Julita Amanda Granada, Dea Rahma Aulia, Osel Hita Alifana, dan saya sendiri Salsabila Nuranisa Wahyudi. Nah, jadi sebelum kita ulas beberapa poin, di sini kita akan memahami terlebih dahulu korelasi psikologi positif dan psikologi Islam. Mungkin teman-teman di mata kuliah yang lainnya juga sudah pernah mengenal istilah psikologi positif, yang beberapa aspeknya ada seperti subjective well-being, kemudian juga psychological well-being, terus happiness, forgiveness, dan aspek-aspek lainnya mengenai psikologi positif. Jadi teman-teman, korelasi antara psikologi positif dan psikologi Islam ini terletak pada upaya keduanya untuk memahami dan meningkatkan kesejahteraan manusia, meskipun dengan pendekatan dan konteks yang berbeda. Adapun psikologi positif ini berfokus pada aspek-aspek seperti kebahagiaan, kepuasan hidup, dan juga emosi positif sebagai elemen-elemen kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemudian psikologi positif Islam menambah dimensi lainnya yaitu dimensi spiritual. Dengan adanya dimensi spiritual ini, seseorang itu tidak hanya menekankan tujuannya, kebahagiaannya di dunia saja, namun juga menekankan tujuan akhirnya mencapai ridho Allah dan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Begitu teman-teman. Nah, kemudian meskipun metodenya berbeda, keduanya ini sama-sama menawarkan konsep yang dapat saling melengkapi. Psikologi positif dapat memberikan pandangan ilmiah terhadap faktor-faktor psikologis yang berkontribusi pada kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Sementara psikologi Islam melengkapi gitu kerangka kerja moral dan spiritual yang dapat memperkuat nilai-nilai positif tadinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, korelasi ini muncul dalam upaya bersama untuk memahami dan meningkatkan kualitas hidup dengan psikologi positif memberikan wawasan ilmiah dan psikologi Islam yang memberikan dimensi spiritual dan juga moral. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita membahas beberapa aspek serta poin penting dalam psikologi positif Islam. Yang pertama itu ada sabar. Nah, sabar ini merujuk pada penguatan diri dalam ketaatan kepada Allah, menahan diri dari perbuatan maksiat, serta mengendalikan perasaan secara emosional saat menghadapi takdir Allah. Nah, Amru bin Utsman menyatakan bahwa sabar adalah keteguhan bersama Allah, menerima ujiannya dengan lapang dada dan kedamaian. Ulama sepakat bahwa sabar merupakan kewajiban dan bagian dari rasa syukur itu sendiri. Nah, dalam konteks bahasa, sabar itu bermakna menahan atau bertahan, sehingga artinya dalam menahan diri dari kegelisahan, kecemasan, dan kemarahan, juga menahan lidah dari keluhan serta mengendalikan anggota tubuh agar tidak terjerumus ke dalam kekacauan. Ibnul Qayyim menyatakan bahwa kedudukan sabar sendiri dalam iman seperti kepala bagi seluruh tubuh, di mana jika kepala terpotong, maka kehidupan dalam tubuh tak akan terhenti. Nah, sekarang sedikit mengenai apa sih pemaknaan sabar itu dalam perspektif psikologi. Nah, ternyata konsep sabar ini memiliki relevansi dengan bidang kajian psikologi positif yang sudah dijelaskan di awal tadi mengenai korelasi psikologi positif dengan psikologi Islam. Nah, sejatinya dengan fokus pada aspek-aspek positif dalam kehidupan manusia seperti konsep kebersyukuran atau gratitude dan juga konsep pemaafan atau forgiveness. Nah, sabar ini teman-teman setelah beberapa literatur yang kami baca menjadi salah satu topik penelitian yang menarik perhatian karena dengan memberikan pemahaman dalam mendalam tentang dampak positif dari forgiveness dan gratitude tadi yang menjadi salah satu poin penting dalam sabar. Nah, di sini kita juga mengetahui tentang kesejahteraan psikologis individu dan hubungan interpersonal dengan adanya konsep sabar ini tadi. Nah, seiring dengan itu, di Indonesia sendiri, topik pemaafan forgiveness ini yang mencakup dalam aspek sabar tadi juga mengalami pertumbuhan penelitian yang cukup pesat gitu. Jadi sudah banyak nih literatur-literatur yang membahas mengenai konsep sabar dalam Islam sendiri yang dikaitkan dengan konsepnya psikologi. Nah, menunjukkan adanya minat dan kebutuhan untuk memahami konsep ini
dalam konteks yang lebih lokal lagi gitu, dan akan dibahas mengenai sisi-sisi psikologisnya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu, konsep sabar sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi, nah dapat diartikan sebagai bagian dari kerangka kajian psikologi positif yang menganalisis dan memahami peran serta dampaknya dalam meningkatkan kualitas hidup maupun hubungan antar individu itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada dalil mengenai sabar itu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya disebutkan bahwa Allah itu telah berfirman, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Nah, teman-teman, dalam ayat 153 surah Al-Baqarah ini menyatakan bahwa Allah itu berpesan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi sabar tidak hanya menjadi suatu kunci kesejahteraan dalam hidup saja, namun di sini juga sebagai penolong di dalam hidup kita. Nah, hal ini menekankan bahwa kesabaran itu bukan hanya sikapnya itu pasif gitu kan, tetapi juga merupakan upaya aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan, seperti yang sudah dijelaskan secara eksplisit dalam ayat tersebut. Selanjutnya yaitu definisi ikhlas. Menurut pendapat Sulman dan Hamzah, menjelaskan bahwa orang yang ikhlas akan konsisten dalam perilakunya, bahkan apabila kebaikan perilakunya dipuji atau tidak dipuji, atau justru dicaci. Maka hakikatnya tetap tenang karena hanya mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menjadi faktor penting agar bisa berakhlak mulia, karena ikhlas akan memberikan dorongan kepada seseorang untuk senantiasa berbuat kebajikan demi mengharapkan ridha Allah, mematuhi perintahnya, dan mengharapkan balasan kenikmatan di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu pemaknaan ikhlas dalam perspektif psikologi. Ikhlas berperan penting terhadap indikator kesehatan mental. Ikhlas juga merupakan salah satu topik kajian psikologi Islam yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam agama. Hal ini dikarenakan ikhlas merupakan perintah terbesar Allah, salah satu syarat diterimanya amal ibadah, lawan dari kesyirikan, dan pondasi dari berbagai akhlak mulia. Ikhlas merupakan perintah terbesar Allah karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengesahkannya dalam peribadatan. Selanjutnya yaitu dalil mengenai ikhlas. Dalam Islam, segala perbuatan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak adanya keikhlasan dalam diri. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus." Lalu terdapat definisi ridho. Ridho merupakan suatu gambaran hati apabila seseorang merealisasikannya, maka akan mempunyai kemampuan menerima segala peristiwa yang terjadi di dunia, meliputi segala bencana maupun musibah dengan iman yang mantap, jiwa dan hati yang tenang. Bahkan bisa jadi seseorang akan sampai pada tingkat yang lebih tinggi dari itu, yaitu merasakan kebahagiaan dan kenikmatan terhadap pedihnya takdir. Lalu terdapat pemaknaan ridho dalam perspektif psikologi. Ridho dapat diartikan menerima yang diberikan oleh Allah dengan lapang dada. Penerimaan dan kepuasan hidup adalah dua hal yang saling berkaitan erat dengan kesejahteraan psikologis seseorang. Dari beberapa keterangan mengenai pengertian ridho di atas, dapat disimpulkan bahwa ridho adalah kondisi mental seseorang dalam menerima semua hal yang dialaminya dengan lapang dada, baik itu berupa kejadian yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik menimpa dirinya sendiri maupun menyangkut lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu dalil mengenai ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya." Terdapat di surah Al-Fat ayat 18. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tawakal. Definisi tawakal.
Tawakal merupakan perisai yang mempertahankan, mengendalikan, dan mengubah kegagalan menjadi peluang dan hikmah-hikmah kehidupan. Individu bertawakal yang menyadari dengan segenap pikiran dan perasaan, seyogyanya wujud dalam kesempurnaan yang bukan sekedar harapan, bahkan meluaskan rahasia-rahasia kehidupan yang dimiliki orang lain. Orang yang bertawakal adalah individu yang hidup dalam kelapang-lapangan yang muncul dari pintu-pintu menuju Allah. Orang yang bertawakal yang senantiasa berada di pintu-pintu menuju Allah hanyalah individu yang selalu dekat kepada Allah melalui zikir lisan, zikir kolbu, dan zikir fikir. Pemaknaan tawakal dalam perspektif psikologi. Orang yang bertawakal berserah diri kepada Tuhan dengan segenap pikiran, intuisi, dan kolbu yang bersinergi dengan akal budi, perbuatan, tindakan, dan perilaku dapat meniscayakan kesadaran, penguatan kepribadian, dan rekonstruksi mental secara paripurna. Kesadaran, kepribadian, dan mental paripurna adalah efek positif dari sikap berserah diri kepada Tuhan dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Perbuatan, tindakan, dan perilaku ikhlas dan tulus dalam berserah diri kepada Tuhan adalah model psikoterapi Islam yang berfungsi preventif, kuratif, dan konstruktif dalam upaya perwujudan kesehatan mental dan kepribadian Islam yang terukur. Dengan demikian, bertawakal dan mutawakil adalah formula tawaran psikoterapi Islam dalam mengatasi kegalauan, stres, depresi, frustasi, dan traumatik yang menghadang manusia di abad ini. Baik, kita lanjutkan ke waro. Definisi waro. Waro telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, yaitu waro. Waro atau warok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bersifat menjauhi perkara yang belum jelas status hukum halal dan haramnya karena khawatir pada keharamannya. Secara umum, warok berarti menjauhi sesuatu yang dilarang. Mengutip buku pelajaran tentang warok oleh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, secara bahasa, warok dapat didefinisikan sebagai memelihara dan mencegah diri terhadap hal yang tidak layak. Sedangkan menurut istilah, warok adalah meninggalkan segala sesuatu yang membuat ragu, menepis apapun yang dapat menodai hati, memilih hal yang lebih meyakinkan, dan mengiring nafsu kepada hal-hal yang berat untuk dikerjakan. Sederhananya, waro adalah menjauhi hal-hal yang syubhat atau samar-samar dalam Islam. Pemaknaan waro dalam perspektif psikologi. Secara psikologis, setiap kejelekan yang kita lakukan akan membekas dalam hati. Ia akan menjadi noda hitam yang mengotori hati. Makin banyak kejelekan, makin kotorlah hati. Sehingga apabila kejelekan dilakukan secara terus-menerus, hati bukan saja kotor, tetapi bahkan telah menodai kotoran itu sendiri. Berikut ada dalil mengenai waro. Dalil mengenai waro itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Baik, beralih ke Qanaah. Definisi Qanaah sendiri diasumsikan sebagai sikap pasrah terhadap apa yang terjadi dan apa yang dimiliki. Konsep Qanaah menurut Hamka yaitu menerima apa adanya tanpa menafikan ikhtiar. Qanaah merupakan perilaku yang cerdas karena seseorang akan pandai menghayati apa yang menimpa dirinya, menghadapi urusan dunianya dengan tidak tergesa-gesa.
Kemudian pemaknaan qanaah dalam perspektif psikologi. Pertama, kita harus mengetahui apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental yaitu keserasian yang sempurna antara berbagai macam fungsi jiwa, disertai kemampuan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan jiwa yang ringan. Dengan melihat ciri-ciri mental yang sehat, maka konsep qanaah merupakan bagian dari karakteristik untuk membentuk mental yang sehat. Melalui konsep qanaah, sebagaimana dikemukakan oleh Hamka, yang terdiri dari 5 sikap yang telah tersebut di atas. Dimaksudkan bahwa orang yang tertanam sifat qanaah dapat menjaga keseimbangan jiwanya dengan selalu mensyukuri dan sabar dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah dan senantiasa giat bekerja dalam keadaan apapun. Lalu dalil yang bisa didapat dari konsep qanaah sendiri yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik, beralih ke konsep husnuzon. Definisi husnuzon sendiri berpikir positif atau berprasangka baik, atau dalam agama Islam dikenal dengan istilah husnuzon merupakan kemampuan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya konsep dari husnuzon sendiri dapat membantu individu untuk menguatkan dan melatih kemampuan kognitif saat menyikapi segala hal yang dialami dalam kehidupan dengan lebih baik dan lebih positif. Hal ini dilakukan dengan mengutamakan persepsi atau anggapan yang lebih baik daripada seharusnya memikirkan hal-hal buruk dan negatif yang belum tentu terjadi. Baik, pemaknaan husnuzon dalam perspektif psikologi sendiri merupakan proses kognitif di mana proses berpikir akan menjadi awal dari munculnya sebuah perilaku berdasarkan persepsi yang dibuat. Saat individu tersebut mampu menerapkan pikiran positif dalam menyikapi kondisi yang menimpa dirinya, maka sikap yang muncul juga akan menjadi lebih positif. Sebagaimana sebaliknya, jika pikiran negatif yang muncul, kemudian perilaku negatif juga dapat mengikuti. Pada kondisi inilah konsep husnuzon tersebut dapat membantu individu dalam meningkatkan kemampuan self-healing, di mana kemampuan berpikir positif ini dapat memberi harapan baik pada individu tentang apa yang akan mereka alami nantinya. Sehingga perilaku positif akan muncul sebagai respon dari pikiran positif, seperti rasa percaya diri dan sikap yang lebih optimis. Kemudian dalil mengenai husnuzon sendiri dapat dilihat dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 49 yang memiliki terjemah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Oke, baik teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengakses video presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan dan ada hal yang belum bisa dipahami atau dimengerti, bisa teman-teman tuliskan pertanyaan di dalam grup WhatsApp. Setelah itu akan kita diskusikan bersama. Terima kasih, kami memohon maaf jika adanya keterbatasan dari literatur kami dan juga kesalahan maupun kekurangan dari presentasi kami hari ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.